Penyampaian serial Injil Kerajaan Sorga. Pengantar penyampaian, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Saudara yang terkasih, umat manusia sedang memasuki zaman akhir, sehingga perkataan Yesus di dalam Matius 24 ayat 14 ini harus dilaksanakan. Sabda Yesus menetapkan, Injil Kerajaanlah yang harus diberitakan, bukan doktrin agama Kristen atau dogma-dogma sekte. Penyampaian yang Anda simak ini disiarkan dalam upaya memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Dituliskan berlandaskan pemikiran-pemikiran kerajaan, bukan ketuhanan. Maka penyampaian ini bukan penyampaian pelajaran agama. Jika seseorang memaksa untuk menyaksikan penyampaian ini dengan wawasan agamawi ketuhanan, pasti terjadi benturan-benturan paham di dalam batin, yang akan membawa akibat yang buruk. Penyampaian ini juga tidak bermaksud untuk mengkritik sekte-sekte, karena setiap sekte memiliki bagian kebenarannya sendiri-sendiri dalam wawasan ketuhanan. Tugas penulis dalam menyajikan kebenaran kerajaan sorga, tanpa itikat berbantahan dengan paham agamawi manapun. Maka para penyimak yang puas dengan wawasan agamawi atau ketuhanan, tidak perlu melanjutkan penyampaian materi ini. Pada pihak lain, saudara yang ingin beroleh berkat mulia dari kerajaan sorga, dianjurkan menyimak penyampaian-penyampaian serial ini dengan wawasan berpikir kerajaan. Dan menyaksikan secara berurutan pula. Selaku penyimak dalam penyampaian materi ini, saya menyatakan ingin beroleh kebenaran kerajaan sorga yang Yesus Kristus kembangkan di bumi ini. Saya ingin beroleh bimbingan Roh Kudus di sepanjang penyampaian materi ini, dibimbing di dalam wawasan berpikir kerajaan, dan saya membuka hati saya agar kebenaran-kebenaran Yesus Kristus dimeteraikan ke dalam hati saya, menjadi bekal untuk kehidupan saya di dalam kerajaan sorga. Bagi kemuliaan Yesus Kristus, Raja Sorga. Penyampaian Injil Kerajaan Surga Serial 4. Misteri, Hukum, Kerajaan Sorga. 1. Pendahuluan. 3. Penyampaian pertama dari seri Injil Kerajaan Sorga sudah memberi pengenalan akan Yesus Kristus selaku Raja Sorga dan memperkenalkan pemberontak terhadap kerajaan sorga yaitu Iblis, yang dikalahkan, lalu tercampak ke bumi. Sudah dibahas juga rangkaian kalimat doa Bapa kami, yang menunjukkan bahwa Bapa Sorgawi adalah pemilik kerajaan sorga, jadi sekaligus Raja Sorga. Rangkaian kalimat itu sesungguhnya adalah pernyataan iman anak kerajaan. Ada raja, ada kerajaan sorga, ada pemberontakan, tentu selayaknya ada hukum kerajaan sorga. Di manakah Raja Yesus memperkenalkan hukum kerajaannya? Bagaimana bentuk hukum itu? Sebaiknya pembahasan ini kita awali dengan doa, untuk mempersiapkan hati kita. Saya menyembah Yesus Kristus, Raja Sorga, yang Maha Pengasih. Tuhan, saya mau belajar lagi tentang kebenaran-kebenaran dalam kerajaan-Mu, dalam kerajaan sorga. Maka saya membuka hatiku, mengundang supaya Tuhan Yesus membagikan roh hikmat bagi diriku, agar saya mampu mengerti dengan baik isi buku ini. Saya bermohon agar Tuhan memberikan roh ketaatan, karena Bapa Sorgawi menginginkan saya menjadi pelaku sabda-Mu yang taat. Mohon agar saya diberi juga roh keberanian untuk hidup di dalam kebenarannya. Yesus Kristus, segala macam kekeliruan pengajaran yang lebih dahulu mendekam di dalam ingatan saya, kiranya dibersihkan oleh Roh Kudus-Mu, digantikan oleh kebenarannya Yesus, yang akan memerdekakan diriku, merdeka untuk hidup di dalam kerajaan sorga. Demi nama Yesus Kristus, enyahlah semua kalian malaikat iblis yang berusaha menghimpit kepribadianku. Gagasan-gagasan iblisi disingkirkan dari diriku, supaya kebenaran Kristus saja yang memenuhi hati dan pikiranku. Dengan demikian saya dapat menjalani kehidupan yang memuliakan Yesus Kristus, Rajaku dan Juru Selamatku, amin. 2. Penggenapan kitab para nabi dan hukum Taurat. Kita mengetahui bahwa dikala Yesus berada di bumi, yang paling dihayati oleh umat Tuhan, bangsa Yahudi, adalah hukum Taurat Musa, yakni hukum agama Yahudi. Barangkali Taurat Musa adalah juga hukum kerajaan surga. Yesus menjawab pertanyaan ini ketika beliau membahas hukum Musa secara rinci. Pada waktu manakah itu? Hal ini tercatat dalam kitab Matius 5 ayat 17-48. Pembicaraannya dimulai pada Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.
Yesus tidak meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan menggenapinya. Menggenapi kitab para nabi dan menggenapi hukum Taurat, dua hal itu dibahas oleh Yesus dalam sabdanya ini. Elnah, marilah kita periksa artinya, satu demi satu. Yang pertama, kitab para nabi, apakah sudah digenapi seluruhnya? Oleh kehadiran Yesus, nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Mesias. Satu, sudah digenapi seluruhnya, tetapi ada nubuatan lain yang masih akan digenapi. Contoh yang jelas adalah nubuatan tentang akhir zaman. Dua, misalnya yang ditulis oleh Daniel, pasal 12 ayat 2, dan banyak dari orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah, akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Tidur dalam debu tanah, dalam bahasa sehari-hari berarti sudah ajal. Maka, bangun dari debu tanah, menunjuk kepada kebangkitan. Ayat ini juga memberi tahu akan adanya penghakiman, bahwa sebagian manusia akan mengalami kehidupan kekal, yang lain, kebinasaan kekal. Hari kebangkitan, itulah yang masih akan digenapi oleh Yesus, selaku Raja Sorga, beserta penghakiman terakhir, yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Maka kita mengaminkan bahwa Yesus datang untuk menggenapi kitab para nabi. Berarti pula, sampai harinya Yesus bersabda itu, belum seluruhnya kitab para nabi digenapi. Yesuslah yang akan menuntaskan penggenapan itu. Yang kedua, apakah hukum Taurat juga belum genap, sehingga perlu dilengkapi dengan sesuatu, demi menggenapinya? 3. Cara penggenapan hukum Taurat. Yesus mengakui bahwa dirinya mau menggenapi hukum Taurat, berarti, bentuk yang disampaikan Musa belum genap. Berarti pula ada yang harus ditambahkan supaya genap hukum Taurat itu. Adakah yang Yesus mau tambahkan? Kita akan melihatnya nanti. Sabda Yesus pada ayat 18 berbunyi, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Secuil pengurangan pun tidak akan terjadi atas hukum Taurat, tidak boleh terjadi." Namun, perhatikanlah, Yesus tidak mensabdakan bahwa tidak akan terjadi penambahan. Maka mungkin saja Yesus mau menambahkan sesuatu yang plus kepada hukum Taurat, untuk menggenapinya. Maka hukum Taurat akan kekal bersamaan dengan plus, penambahan yang dilakukan oleh Yesus. Hukum Taurat plus, itulah yang kekal. Dalam ayat 19 Yesus menekankan lebih kuat lagi mengenai hukum Taurat yang tidak boleh dikurangi itu. Dikaitkannya dengan kedudukan dalam kerajaan sorga bagi orang yang mengurangi atau meniadakan hukum Taurat. Perhatikanlah perkataan, kerajaan sorga, yang dua kali diucapkan Yesus, 19 karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Lihatlah, Yesus tidak menghujat penambahan sesuatu kepada hukum Taurat, tentu karena Yesus mau menambahkan sesuatu, menggenapi hukum Taurat, hal yang akan dilakukannya pada ayat-ayat yang menyusul. Sebagian orang menafsirkan sabda Yesus seperti ini, hukum Taurat, yang disampaikan oleh Musa, itulah yang akan berlaku selama-lamanya. Namun pandangan ini tidak sesuai dengan sabda Yesus, yang mau menggenapi hukum Taurat. Yesus mau menambahkan berbagai hal kepada Taurat Musa, demi menggenapi dan menyempurnakannya, akan kita lihat nanti. Namun sebelum menelaah hal itu, sabda Yesus dalam ayat 20 penting juga diperhatikan. "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Ada yang menggelitik di dalam ayat ini. Kelihatannya sepele, namun perlu diperhatikan. Maka saya mau mengulangi bagian yang menggelitik, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dua kali dicatat ungkapan, hidup keagamaan. Aneh, mengapa hidup keagamaan dikaitkan dengan kerajaan sorga? Apakah kerajaan sorga itu suatu agama? Juga pada ayat sebelumnya, ayat 19, dua kali disinggung, kerajaan sorga. Maka sesungguhnya Yesus bukan sedang berbicara mengenai agama, melainkan mengenai kerajaan sorga.
Saudara-saudara yang sudah membaca buku 1 sampai dengan buku 3 atau menyaksikan penyampaian 1 sampai 3 dari serial Injil Kerajaan Surga, rasanya mulai mengerti bahwa Raja Yesus memproklamirkan kerajaan sorga di bumi ini. Sesungguhnya Yesus tidak membawa sesuatu agama ke bumi ini. Si penterjemah kitab Matius lah yang tidak menyadari bahwa wawasan kerajaanlah yang diberlakukan oleh Yesus. Harus disadari pula kenyataan dalam sistem kerajaan yang murni, raja mana yang menjadikan ibadah dan ritual keagamaan menjadi yang utama di dalam kerajaannya? Jawabannya, tidak ada. Boleh saja hadir beragam agama di dalam suatu kerajaan, namun yang terpenting bagi raja adalah ketaatan rakyatnya, dan kesetiaan kepada raja. Raja Yesus juga bersikap serupa. Kedaulatan raja, itulah yang membuat salah seorang penjahat yang tersalib di Golgota beroleh Firdaus, kendati dia bukan seorang beragama Kristen. Sebab dia menaklukkan diri kepada Raja Yesus. Kendati penjahat ini tidak tercatat pernah dibaptis. Hal ini dapat dibaca pada kitab Lukas 23 ayat 39-43, dan telah dibahas dalam penyampaian serial 1. Sekali lagi, Yesus bukan pemuka agama. Sesungguhnya lah, kitab Perjanjian Baru harus dibaca dengan wawasan kerajaan, bukan berwawasan agama. Demikian pula lah Matius pasal 5 yang sedang kita bahas sekarang, harus direnungkan dengan berwawasan kerajaan. Keganjilan kata-kata, hidup keagamaan, bagi anak-anak kerajaan, yang berwawasan kerajaan, mendorong pemeriksaan ayat 20 ini secara lebih teliti. Di dalam Bible berbahasa Inggris, versi King James hasil dari penterjemahan kata demi kata interlinear, pada Matius 5 ayat 20 tercatat sebagai berikut. For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter the kingdom of heaven. Nampak bahwa perkataan righteousness diterjemahkan menjadi hidup keagamaan, padahal tidak ada istilah religion sama dengan agama di sana. Penterjemahan yang tepat untuk righteousness adalah kebenaran, atau boleh juga hidup benar. Maka isi hati Yesus semasa mengucapkan sabda itu sesungguhnya berbunyi, jika hidup benarmu tidak lebih benar daripada hidup benarnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hidup benar dan hidup keagamaan berbeda. Di dalam setiap kerajaan, murni kerajaan, setiap warganya dituntut hidup benar, tanpa mempermasalahkan apakah mereka rajin atau malas melakukan ibadah dan ritual keagamaan. Sistem agamalah yang menuntut kerapihan hidup keagamaan. Umat harus rajin beribadah dan mengikuti acara-acara keagamaan, kendati mungkin tindakannya di luar rumah ibadat berlumur kejahatan. Bukankah yang demikian nampak jelas, bahkan di tengah umat Kristen? Sungguh banyak umat Kristiani yang rajin beribadah dan mengikuti ritual keagamaan, seraya hidup jahat, melakukan kejahatan di luar waktu-waktu itu. Raja Yesus menuntut agar pengikutnya hidup benar, bukan sekedar hidup beragama. Hidup benar pengikut Yesus harus melampaui kebenaran hidup para pemimpin agama yang rajin beribadah dan memimpin ritual keagamaan itu. Demikianlah isi dari ayat 20 itu. Maka dalam uraiannya selanjutnya, Yesus mengajarkan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman untuk hidup benar, bukan sekedar hidup beragama. Untuk hidup beragama, Yahudi, hukum Taurat sudah memadai, tetapi untuk menjadi pedoman hidup anak-anak kerajaan sorga, hukum Taurat masih harus disempurnakan. Dengan wawasan berpikir kerajaanlah, sabda Yesus selanjutnya dapat dipahami dengan benar. 4. Hukum Taurat digenapi. Beruntunglah, hikmat mengilhamkan petunjuk penting untuk menjadi dasar perenungan selanjutnya. Petunjuk itu adalah, amati adanya pengulangan-pengulangan yang terjadi di sepanjang ayat 21 sampai dengan 48. Lihatlah, saudara-saudara, ada pengulangan kata, tetapi aku, oleh Yesus di sana. Ada 6 kali disabdakannya. Berpedoman kepada petunjuk inilah kita bahas sabda Yesus selanjutnya, dimulai dari ayat 21. 21 Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. 22 Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jangan membunuh, bukankah ini perintah ke-6 dalam hukum Taurat? Berarti umat Yahudi yang menempeleng orang lain belum melanggar hukum ini.
Juga jika mereka sekedar memaki dan menghujat. Fakta menunjukkan yang menyedihkan, bangsa Yahudi disuruh oleh Yahweh untuk membunuh bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka. Bagaimana pula ini, Pak Musa? Maka Yesus, melalui sabda, tetapi aku, menggenapi atau menyempurnakan hukum ini, anak-anak kerajaan tidak membunuh, tidak marah-marah, tidak memaki, tidak menyumpahi orang lain. Sesungguhnya Yesus bukan sedang menegakkan hukum agamawi, tetapi menggelar pedoman berperilaku anak-anak kerajaan, pengikutnya. Di dalam wawasan kerajaan yang murni, rakyat kebanyakan, yang setia kepada raja, akan lebih suka dibunuh saja oleh raja atau anak raja daripada dimaki atau dihina. Mengapa? Sebab makian dan hinaan berarti menelanjangi atau mengumumkan kesetiaan orang yang dimaki, merusak kehormatan hamba itu. Tetapi jika hamba itu dibunuh oleh tangan anak raja, sementara dia tidak akan melawan, akan nyatalah kesetiaannya. Kehormatan hamba itu terpelihara di muka umum, dikenang selamanya oleh kerabat-kerabat hamba itu. Inilah wawasan kerajaan yang dianut oleh warga setia di dalam setiap kerajaan. Pemirsa perlu belajar dari suku Jawa, yang sangat mengerti tentang mentalitas kaula di dalam setiap kerajaan Jawa. Dalam suasana lain, anekdot berikut menceritakan sewaktu Hitler, yang beroleh kunjungan kenegaraan oleh seorang kepala negara sahabat, lalu dipertanyakan oleh sahabat itu, bagaimana caranya Hitler mau menguasai seluruh Eropa. Modal apa yang Anda miliki? Tanya sahabat itu. Hitler mendemonstrasikan modalnya dengan memanggil satu regu tentara, yang segera mengambil sikap berbaris di hadapan mereka. Lalu dengan aba-aba militer yang sangat tegas, Hitler memerintahkan regu itu melakukan langkah tegap, lurus-lurus ke muka, terus ke muka, tanpa berbelok, sementara di depan regu itu tebing terbentang, dengan jurang yang dalam di baliknya. Tanpa ragu, regunya Hitler itu terus berjalan, sampai ke tebing, terus melangkah dan terjun ke dalam jurang. Tamunya Hitler begidik melihat peristiwa itu, seluruh regu itu mati konyol. Tidak, tetapi dalam kesetiaan kepada Kaisar. Itu modal saya untuk menguasai Eropa. Tukas Hitler, dan kesetiaan sedemikian dikenang lama oleh para kerabat korban. Wawasan kerajaan harus tampil dari diri para hamba yang setia. Di dalam monarki absolut, para hamba raja rela mati bagi kepuasan raja dan anak raja. Mereka merasa terhina oleh makian atau hujatan oleh junjungan mereka. Di dalam semangat Injil, perilaku ini menunjukkan bahwa anak-anak kerajaan sewajarnya mengasihi dan setia sampai mati kepada Raja Yesus. Demikianlah terbentuknya semangat rela mati bagi raja. Sebaliknya, Raja Sorga tidak akan membunuh para hambanya sekedar memuaskan hatinya sendiri, melainkan mengaruniakan mahkota kehidupan kepada hamba yang setia sampai mati, martir. Maka hukum Taurat ke-6, hukum agamawi, digenapi, disempurnakan, menjadi pedoman bagi anak-anak kerajaan, yang memiliki hidup yang lebih benar daripada para pemimpin agama. Selaku Raja Sorga, layaklah Yesus menuntut yang lebih berat daripada tuntutan Musa beserta Tuhannya Musa. Tetapi aku, yang kedua kali terdapat pada ayat -30. Tidak terikat tali perkawinan yang sah. Ini namanya free sex. Maka umat Yahudi dapat merasa diri saleh, kendati ia mengingini istri orang lain di dalam hatinya, atau bermain mata, atau tangannya meraba-raba perempuan yang bukan istrinya, semisal di lantai dansa. Selama tidak melakukan persetubuhan liar, umat beragama tidak merasa melakukan perzinahan. Tetapi aku, yang Yesus sabdakan kedua kalinya, menetapkan, berzinah dalam hatimu, berzinah dengan matamu, berzinah dengan tanganmu, semuanya tidak layak kamu lakukan. Hukum ketujuh ini disempurnakan oleh Yesus, supaya para murid, anak-anak kerajaan, hidup di dalam kesalehan yang luhur. Seorang anak raja akan jatuh harkat dirinya jika ia bermain mata pun dengan perempuan lain. Ini namanya skandal, dan kerajaan-kerajaan dunia banyak diliputi skandal yang dahsyat kekejiannya. Selanjutnya, ungkapan, tetapi aku, yang ketiga kalinya tercatat dalam ayat 31 dan 32. 31 telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. 32 Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzinah, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah. Bagi Musa dan para pengikutnya, menceraikan istri bebas dilakukan,
tanpa alasan pun, asalkan perempuan yang diceraikan itu dibekali dengan surat cerai. Supaya perempuan itu bebas menikah dengan laki-laki lain. Murah sekali nilai perempuan bagi umat perjanjian lama. Bagi pengikut Yesus, hanya satu alasan yang memperkenankan perceraian, perzinahan istrinya. Anak-anak kerajaan sorga, yang penuh kasih, bukanlah orang-orang yang seenaknya, membuang perempuan yang sudah tidak diinininya. Apakah para pemirsa melihat, bahwa Yesus menuntut yang lebih keras? Rupanya Yesus sedang menampilkan martabatnya yang melebihi Musa, bahkan mengatasi Tuhannya Musa. Yesus menampilkan dirinya berwenang mengkoreksi Musa dan Tuhannya seraya menyempurnakan hukum Taurat. Suatu catatan khusus, ayat 32 menimbulkan teka-teki yang menjerumuskan sebagian hamba Tuhan, salah mengerti. Petik 2. Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, menunjukkan ketidaksepakatan Raja Yesus terhadap hukum Musa, yang membebaskan orang Yahudi untuk sesuka hati menceraikan istri. Dalam kerajaan sorga, seorang suami hanya boleh menceraikan istrinya jika terbukti istrinya berbuat zina. Harus dikenali wawasan berpikir Yesus. Yesus sangat menghargai kaum perempuan, setara dengan kaum pria. Di sepanjang pelayanannya di bumi, tidak pernah Yesus menganggap sepele kaum perempuan. Maka logislah, Raja Yesus tidak memperkenankan seorang suami menceraikan istrinya tanpa alasan tepat perzinahan si istri. Petik 2. Setiap orang yang menceraikan istrinya yang tidak berzina, bukankah orang ini harus beroleh ganjaran, karena melanggar hukum kerajaan sorga? Maka keseluruhan anak kalimat ini, yang berbunyi, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, harus dipahami sebagai hujatan Yesus terhadap sang suami, yang kejam. Yesus bukan mengajak kita memandang perempuan yang diceraikan itu menjadi seorang kriminal, pezina. Ungkapan, ia menjadikan istrinya berzina, jangan diartikan sebagai, dengan demikian istri yang diceraikan itu harus dianggap pezina. Pandangan demikian menampilkan suatu ketidakadilan yang dahsyat, sudah diceraikan tanpa keadilan, lalu dipandang sebagai pezina pula. Maka ungkapan, ia menjadikan istrinya berzina, harus dimengerti sebagai tudingan oleh Raja Yesus terhadap suami yang tidak adil itu, kamu sudah menceraikan istrimu dengan semena-mena, berarti kamu sedang memaksa, menyuruh istrimu berzina. Sungguh kamu orang jahat, lebih jahat dari pezina. Sekali lagi, dari sudut pandang Raja Yesus, seorang suami hanya dibenarkan menceraikan istrinya jika terbukti istrinya berbuat zina. Dari peristiwa istri yang diceraikan secara sah itulah, anak kalimat berikutnya harus dipahami, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Maknanya, siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan secara sah, sebab perempuan itu berzina, ia berbuat zina, sebab mengawini perempuan pezina. Dengan demikian pemirsa tidak perlu terjerumus di dalam memahami sabda Yesus pada ayat 32 ini. Untuk keempat kalinya, Yesus mengucapkan, tetapi aku, dalam ayat 34, sebagai berikut. Sewajarnya lah ucapan biasa oleh anak-anak kerajaan jauh lebih berbobot daripada sumpah orang kebanyakan, orang pasaran. Jauh lebih dapat diandalkan, demikianlah seharusnya ucapan anak raja. Tidak heran Raja Yesus melanjutkan pada ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan, ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan, tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat iblis. Memang anak-anak raja tidak perlu berdalih-dalih ataupun berdebat, sebab mereka dilatih untuk memerintah atau memutuskan atau menetapkan. Pernyataan mereka tidak boleh diragukan pihak lain. Apakah Anda sudah membiasakan hal ini? Jika benar, maka penampilan Anda akan berubah. Tiap orang yang memandang wajah Anda akan segan, karena rohnya menyadari dia sedang berurusan dengan seorang yang sangat jujur, berurusan dengan anak raja. Terapkanlah, saudaraku, Anda akan berbahagia karenanya. Ucapan Yesus, tetapi aku, yang kelima kalinya mengkoreksi Taurat Musa yang, sampai hari ini, sangat dianut orang Israel. Dimulai dari ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. 39 Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menamparkan pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. 40 Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu.
41 Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Banyak orang Kristen tidak memahami sabda ini sehingga nyaris tidak ada yang melaksanakannya. Bahkan terperosok ke dalam nilai-nilai kekafiran. Rahang ganti gigi, kau patahkan gigiku, maka kupatahkan rahangmu. Kebanyakan orang beragama Kristen mematuhi Taurat Musa saja, sehingga mereka banyak terlibat perkelahian. Tidak demikian halnya dengan anak-anak kerajaan sorga. Ketika seseorang menamparkan pipi kanannya, anak raja akan menampilkan sikap perkasa, tidak tampil cengeng, kesakitan, lantas membalas. Dia akan mengizinkan lawan itu menempeleng pipi yang satu lagi, demi menampilkan sikap perkasa, tidak kesakitan atau ketakutan. Pernahkah Anda praktekkan hal ini? Jika belum, cobalah praktekkan, maka Anda akan menampak keajaiban kerajaan sorga. Yang biasa terjadi adalah Anda diberi ketahanan ekstra oleh raja sehingga tetap perkasa kendati tempeleng yang kedua dilancarkan. Atau, tempeleng yang kedua tidak pernah terjadi, ditangkis oleh malaikat sorga. Anak kerajaan yang mengalami pengaduan karena lawan ingin merampas bajunya, akan bersikap, aku tidak menjadi miskin karena kehilangan baju dan jubah, inilah, ambillah keduanya. Demikianlah sikap perkasa, yang diingini oleh Raja Yesus tampil dari diri anak-anaknya. Serupa halnya, sewaktu dipaksa menemani seseorang berjalan 1 mil, anak kerajaan sorga akan menemani 2 mil, menampilkan keperkasaannya, bukan tampil lemah atau malas atau angkuh. Maka saudara menghadapi pilihan bebas, mau berlaku secara orang kafir, rahang ganti gigi, atau mau berperilaku orang beragama Yahudi, gigi ganti gigi, atau memilih berperilaku sebagai anak-anak kerajaan. Maukah saudara memasuki kebenaran sabda ini lebih dalam lagi? Begini, berdasarkan hukum menabur menuai, juga hukum gigi ganti gigi, pada waktu pipi Anda ditempeleng oleh seseorang, sesungguhnya ia sedang memberi otoritas kepada Anda untuk menempeleng dia secara sah. Maka setiap orang yang mengejar otoritas kerajaan tidak menganggap tempelengan orang sebagai suatu kerugian, melainkan keuntungan, perolehan otoritas. Maka ia tidak membalas, melainkan menghadapkan pipinya yang satu lagi. Jika sekali lagi ditempeleng, perolehannya rangkap 2, otoritas atas si penampar itu rangkap 2. Demikianlah wawasan berpikir anak-anak kerajaan sorga. Keenam kalinya Yesus mensabdakan, tetapi aku, tercatat pada ayat 43 dan berikutnya. 43 Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. 44 Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Orang yang menganiaya kita harus kita doakan. Mohon diampuni dan diberkati oleh Raja Sorga. Tindakan ini menampilkan keperkasaan, tidak cengeng, juga merupakan perolehan otoritas, sekaligus menampilkan kasih. Demikianlah ciri anak kerajaan yang harus tampil dari diri pengikut Yesus. Sebab kerajaannya Yesus adalah kerajaan kasih, bukan sekedar kerajaan hukum dengan supremasi hukum yang biasa kita lihat di bumi ini. Kerajaan sorga lebih luhur lagi, menerapkan supremasi kasih, sangat berbeda dari ajarannya Musa dan Tuhannya, yang telah dikoreksi oleh Yesus. Kerajaan dunia menerapkan supremasi hukum, kerajaan sorga menerapkan supremasi kasih. Terpujilah Yesus Kristus, Raja Sorga. 6 kali ungkapan, tetapi aku, oleh Yesus. Bermakna bahwa Yesus menampilkan bahwa dirinya memiliki otoritas yang mengatasi hukum Musa, bahkan lebih luhur dari Tuhannya Musa, yang mengajarkan hukum Taurat kepada Musa. Tidak usah heran, sebab Yesus adalah Raja Sorga, yang maha tinggi di dalam kerajaan sorga.